Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM E20191198, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional atau GDP. Yang pertama, produk domestik bruto ialah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Rumus GDP ini ialah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah atau dijumlah dengan pendapatan asing luar negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, ialah nilai produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Contohnya, jika ada seseorang yang berasal dari Indonesia menjual pakaian di Vietnam, maka barang atau jasa yang dihasilkan termasuk dalam GNP. Rumus GNP sendiri ialah pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang ketiga ialah produk nasional neto atau NNP, ialah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusunan barang modal, atau NNP sama dengan GNP dikurangi D, yaitu depresiasi atau penyusutan barang. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, ialah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Maka rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan maupun pendapatan wira swasta yang didapat secara berantai. Rumusnya ialah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba, dan dijumlah dengan transfer payment. Transfer payment sendiri adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya ialah DI sama dengan PI min pajak langsung. Pajak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan.
Kemudian selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya ialah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, jizyah. Yang keenam, kharaj. Yang ketujuh, usr. Dan yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.